Oke sobat sok mistis, ternyata saya paling nggak ngerti soal amulet. Malam ini kita ngumpul lagi bertiga mau bahas-bahas lagi soal amulet. Kemarin udah disebutin udah dijelasin sama Mas Estes tuh. Apa itu amulet, bisa apa aja, bentuknya kayak apa aja, sampai ke harga-harganya, bahan-bahannya dan bisa-bisanya beredar di Indonesia. Oke, kita bahas lebih lanjut lagi. Kalau di Indonesia itu kan ya, keris saja ada filosofi tuh. Looknya, terus dekat pegangannya itu kan ada bagian runcing yang menuju gagang. Filosofinya kan, kalau kamu tidak bisa membawanya, maka akan melukai dirimu sendiri. Apakah amulet itu juga ada filosofinya, Mas Estes tuh? Kalau masalah filosofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka dulu dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh maklum dari rumah ke sini itu cuman pikirannya cuman amulet. Kayaknya nggak sabaran banget. Pengen buru-buru Estes buka celana aja. Sabar dong. Iya, maksudnya buka celana keluarin tuh amuletnya, tunjukin sini, bagi-bagilah. Mental gratisan seperti saya ini kan halus kepemilikan. Jiwa miskinku meronta-meronta ya Mas. Kaum kobil tuh. Ayo jawab terus filosofinya kayak gimana? Ada filosofinya kan mesti. Kalau filosofi ya pasti ada dong. Oke. Cuman kan memang tergantung dari bentuk amuletnya. Misalkan ada amulet bentuk somdech misalkan. Jadi itu mayoritas bentuknya itu persegi, bahannya itu bahan mainstream gitu kan ya, dari beberapa tanaman, dari kapur mantra gitu-gitulah. Jadi bentuk somdech itu mengingatkan kepada bentuk representasi dari Buddha. Jadi diharapkan kalau orang punya itu, dia akan bisa mengingat Buddha, bisa mengingat nilai-nilai dharma, nilai-nilai kebajikan yang harus dianut oleh pengikutnya. Ada juga yang kayak misalkan amulet bentuknya tawon misalkan atau lebah. Jadi itu kalau misalkan kamu pakai itu akan mengingatkan kamu bahwa kita itu harus kerja keras, harus kerjanya itu kelompok, segala sesuatunya itu untuk kepentingan umat banyak gitu-gitu. Jadi sangat tergantung dari bentuknya. Kebanyakan dari bentuknya ya. Dan juga bahannya sih sebenarnya. Kalau bahannya ekstrim ya biasanya ya yang sudah gitu-gitu aja. Kapur mantra tuh apaan? Kapur mantra itu kalau di kuil-kuil itu biasanya kan beliau-beliau itu menulis mantra, ngajarin nilai-nilai dharma. Itu biasanya kan ditulis pakai kapur tulis tuh. Terus kan kalau kita hapus itu kan ada debunya. Nah, itu debunya dikumpulin. Oh, kayak kalau di sekolahan zaman dulu di papan seperti itu ya. Tulis. Jadi mereka Tapi kapurnya kapur putih. Bener-bener kapur seperti itu. Iya, kapur tulis. Oh, kirain karena kapur Berarti mantra maksudnya besok gua pergi ke sekolah nyari kapur gitu. Terus Gua suruh Om Hanso nulis. Serpihannya gue jual. Estes yang nulis. Yang nggak bisa gitu juga karena kan itu yang buat nulis nulis mantra lah, nulis doa lah. The Protector the one only loh. Protector Face level 3. Mitos. The ultimate target man. Mitosnya itu. Lo itu kategorinya ODP para dukun lo tuh. Terus kalau amulet itu ya, kan tadi kemarin kan dibahas tuh dipakai buat apa itu fungsinya itu, tepatnya itu buat apa aja ya? Banyak. Contohnya aja, yang sebagian besar atau kebanyakannya aja. Misalkan untuk proteksi ya. Jadi kalau misalkan fungsinya untuk proteksi biasanya itu dibuat dari bahan-bahan yang memang ada hubungannya sama proteksi. Misalkan dia dibuat dari selongsong peluru misalkan. Jadi selongsong peluru itu dibikin amulet. Jadi harapannya orang bisa
selamat kayak gitu-gitu. proteksi, gitu. Atau dia misalkan pakai apa namanya dalam bentuk cairan, misalkan ada minyak wangi misalkan. Minyak wangi bisa disebut apa namanya amulet juga sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada amulet di blessing gitulah ya. Minyak wanginya di blessing terus diberikan campuran minyak apa gitu. Itu bisa jadi amulet. Kayak yang di botol-botol tabung kecil itu ya. Berarti mak gue juga bisa bikin amulet. Minyak goreng bekas ikan asin di blessing bisa. Ya itu bisa dong. Penarik kucing gitu. Kalau penarik kucing beda perkara lagi. Itu kayak yang di botol-botol kaca itu? Ya, itu bisa. Oh, gitu. Itu kalau pecah gimana? Kalau pecah ya dibersihin lah. Enggak, kalau bisa diganti kemasan gitu gimana? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Karena biasanya di botolnya itu ditulisin secara langsung. Mantranya juga di botol-botolnya ada. Iya, biasanya ditulisin. Udah satu set. Enggak, maksud gitu gua kan ya. kalau dia pecah itu gua tahu diberesin ya, blow on ya. Maksud gua itu goibnya atau efeknya atau energinya hilang balik lagi ke pusatnya sana di Thailand atau gimana gitu. Biasanya udah berantakan sih, nggak bisa dipakai. Biasanya loh ya. Enggak sih energinya ya, kalau barangnya kan berantakan tuh. Ya si energinya atau si goibnya atau si setannya atau demitnya. Ya tercecer dong energinya. Ikut Misalkan bubar gitu. Iya bubar jalan. Gua kirain balik lagi ke pusat gitu loh. Karena kan ada mantra yang mengikat dia gitu loh. Oh, kalau dari demitnya ya kita ngomongin entitasnya ya. Kalau dari entitasnya biasanya stay. Stay di mana? Di pusat. Kenapa? Stay di pusat. Stay di sini. Kan barangnya di sini. Tapi dia kan istilahnya terkoneksinya aja kan di sini. Nah, tapi kan itu cuma Gentayangan ibaratnya gitu. enggak, maksud gua gini loh. Dia kan sekali cetak enggak satu, ratusan. Betul. Iya kan? Ya. Nah, terus masa iya demitnya bisa berubah jadi ratusan gitu? Kan energi demitnya yang dipakai. Oh, energinya berarti. Energi demitnya. Itu si demit. Demitnya kemana itu? Iya. Demit yang orinya. Demit orinya ya di server dong. Ya di pusat berarti kan? Di server pusat. Tapi kan kita cuma dapat energi dari si demitnya itu, yang pecahan-pecahannya itu. Iya, berarti yang megang si pembuatnya gitu kan? Iya, tetap semua pusat ya di server pusat. Berarti itu energi ini kan itu kan dari pusat nih. Ketika udah dikemas lah, katakan dikemas dalam bentuk amulet ya. Ya. Itu kan suatu saat dalam kemasan itu energinya bisa menipis dan habis atau tidak? Bisa. Oh bisa, berarti nggak permanen ya? Kalau permanen aku rasa susah. Oh gitu. Pasti gimana ya? Pasti akan ada berbagai hal yang bisa menyebabkan energi dari sebuah amulet itu berkurang. Oh. Misalkan amuletnya itu amulet yang punya gambar Buddha misalkan. Nah, tapi kalau dibawa ke diskotek, terus dibawa untuk nyolong, ya pasti nggak bagus, nggak pantes dong. lah. Nggak pantes. Oh, berarti energinya berkurang itu bukan memudar. Cuma nggak suka jadi balik lagi mungkin ke server pusat ya. Ya kayak jimat kadang orang kan jangan dibawa kencing, jangan dibawa ke itu pup, nah, kan? Ya kayak gitu. Tapi amulet itu nggak semuanya ada demitnya ya. Oh, murni energi aja. Ada yang memang dari energi. Jadi energi doa dari yang membuat itu bisa. Nggak semuanya itu bisa diafiliasikan dengan jin atau setan. Oh, Tapi gue pernah baca nih, katanya amuletnya tiba-tiba disepir gitu, menghilang. Terus dia didatengin lewat mimpi bahwa si jin atau demit atau setan si yang ada di amulet ini dia sudah bereinkarnasi. Itu mitos apa fakta? Maksudnya bereinkarnasi itu gimana? Ya kan kalau agama Buddha kan dia menganut sistem kepercayaan bereinkarnasi kan. Ya, ada konsep reinkarnasi. Jadi si amulet ini dia tiba-tiba menghilang, bukan hilang dicolong ya, menghilang aja gitu. Taunya itu hilang dari mana? Ya pengakuan si penulis ini gitu loh. Terus dia datangin ke mimpi, dia bilang terima kasih sudah ikut berdharma, terus intinya mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan bahwa si penunggu amulet ini sudah masuk dalam tahap reinkarnasi gitu. Namanya kemungkinan ya pasti ada dong. Iya betul. Cuman aku nggak tahu pasti karena aku belum pernah dapet testimoni yang langsung dari pengguna amulet untuk bisa sampai pada level tersebut. Terus cara kerja amulet tuh gimana tuh? Sama nggak sama jimat-jimat lokal di sini tuh?
Sebenarnya sama aja sih. Sama aja. Jadi amulet itu secara general ada bisa dengan dua cara. Yang pertama dia dipakai aja, dipakai, digantung, dikalungin, disakuin gitu kan. Ada juga yang perlu proses untuk dioles.